Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Putri Andira dengan NIM 0102211017. Saya mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam semester 3. Ini adalah praktek ceramah dari mata kuliah Retorika Dakwah di bawah pengawasan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Azhar Sitompul MA. Adapun judul ceramah yang akan saya bawakan ialah 3 nasihat Nabi Muhammad SAW. Saya akan menjelaskan sedikit tentang retorika dakwah. Retorika merupakan suatu gaya atau seni dalam berbicara. Sedangkan dakwah merupakan suatu ajakan atau seruan yang diberikan kepada orang lain menuju jalan kebenaran dan kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi retorika dakwah merupakan suatu gaya atau seni dalam berbicara yang berisikan pesan dakwah, yaitu ajakan atau seruan kepada jalan kebaikan dan juga jalan kebenaran. Adapun metode-metode dakwah yang dapat diterapkan oleh seorang dai ada dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125. Dijelaskan bahwasanya terdapat 3 metode dakwah yang dapat dilaksanakan oleh seorang dai dalam kegiatannya berdakwah. Yang pertama yaitu dengan penuh hikmah, yaitu kebenaran yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Kedua yaitu dengan mau'izah hasanah, yaitu dengan pengajaran yang baik, penuh kelembutan dan juga kasih sayang. Yang ketiga, berdakwah dengan mujadalah, yaitu diskusi dan berdebat dengan cara yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberikan nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat kesempatan sehingga dapat hadir dan berkumpul pada hari ini. Tak lupa pula, mari kita panjatkan sholawat kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk menjadi bagian dari umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin, amin, amin. Para hadirin sekalian, perkenankanlah saya untuk menyampaikan ceramah singkat yang berjudul 3 nasihat Nabi Muhammad SAW. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah kitab musnad karya Imam Ahmad rahimahullah dan Ibnu Majah rahimahullah terdapat sebuah hadis riwayat Abu Ayyub Al-Ansari yang isinya, datang seorang pemuda kepada Rasulullah SAW. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, beri aku nasihat singkat." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Idza kumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi wa la takallamin bikalamin ta'tadiru minhu wa dawu jama'al yasa mimma fi yadayin nas." Yang artinya, jika kamu hendak melaksanakan sholat, maka sholatlah seperti sholat terakhir. Jangan mengatakan sesuatu yang akan membuatmu minta maaf di kemudian hari, dan kumpulkan keputusasaan terhadap apa yang ada pada manusia. Para hadirin sekalian, dari hadis tersebut terdapat 3 nasihat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Yang pertama ialah nasihat tentang sholat. Jika kamu hendak melaksanakan sholat, maka sholatlah seperti sholat terakhir. Rasulullah SAW
menasihati kita agar ketika kita hendak melaksanakan sholat, maka ibaratkanlah sholat yang hendak kita kerjakan ialah sholat terakhir kita sebelum meninggalkan dunia, agar ketika kita hendak melaksanakannya, kita mengingat kematian dan meninggalkan urusan duniawi, sehingga dalam melaksanakannya dapat dengan khusyuk, penuh khidmat, dan penuh ketulusan serta keikhlasan, sehingga kita dapat memperbaiki dan menyempurnakan gerakan, bacaan, serta niat dalam melaksanakan sholat. Yang kedua ialah nasihat tentang lisan. Jangan mengatakan sesuatu yang akan membuatmu minta maaf di kemudian hari. Maknanya adalah, sebagai seorang manusia, lebih baik dan alangkah baik dengan pantas untuk kita selalu mengatakan perkataan-perkataan yang baik, mengucapkan hal-hal baik, hal-hal yang tidak menyinggung perasaan orang lain, hal-hal yang tidak menyakiti perasaan orang lain. Sebagaimana pula dalam sebuah hadis dikatakan, berkata baik atau diam. Maknanya, jika kita tidak mampu untuk mengatakan hal-hal yang baik, maka alangkah baiknya untuk kita hanya diam. Hal ini juga mengajarkan kita untuk selalu berpikir dan menimbang perkataan sebelum mengucapkannya. Kemudian, nasihat yang ketiga ialah nasihat untuk berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawakal kepada Allah semata. Kumpulkan keputusasaan terhadap apa yang ada pada manusia. Sebagai manusia, seringkali kita berharap kepada manusia lainnya. Itulah mengapa Rasulullah SAW menasihati kita agar kita kembali berserah diri, menggantungkan harapan dan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah At-Talaq ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Yang artinya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan cukupkan segala keperluannya. Quran surah At-Talaq ayat 6. Para hadirin sekalian, dari hadis yang saya sebutkan di awal tadi, terdapat 3 nasihat yang kita ambil dari pesan Rasulullah SAW. Yang pertama ialah nasihat tentang sholat, agar kita terus menjaga sholat dan meluruskan niat serta tujuan dalam beribadah, terutama melaksanakan sholat, agar kita dengan khusyuk dan melaksanakannya dengan baik. Maka ibaratkanlah sholat yang hendak kita laksanakan adalah sholat terakhir kita sebelum meninggalkan dunia. Kemudian yang kedua ialah nasihat tentang lisan, agar kita sebagai manusia terus mengatakan hal-hal baik yang mencerminkan umat muslim, dengan tidak menyakiti perasaan orang lain dan menjaga perkataan setiap perkataan. Dan yang ketiga ialah berserah diri sepenuhnya dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana siapa yang memutuskan harapan terhadap manusia, maka hidupnya akan mulia. Dan siapa yang menggantungkan harapan kepada materi dunia dan juga manusia, maka hidupnya akan hina. Dan siapa yang memusatkan harapan dan menggantungkan hatinya sepenuhnya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, tidak meminta kecuali hanya kepada Allah, dan tidak memohon ampunan kecuali hanya kepada Allah, maka sesuai dengan janji Allah pada Quran surah At-Talaq ayat 6, akan Allah cukupkan segala keperluannya dunia dan akhirat, insya Allah. Para hadirin sekalian, demikianlah hal yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita yang mendengarkan, termasuk diri saya sendiri. Sesungguhnya segala kesalahan datangnya dari saya, dan segala kesempurnaan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf atas salah kata dan juga pengucapan. Kepada Allah saya mohon ampun. Syukran ala